Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Taufik dalam Boker Top Channel. Terima kasih semua sahabat, semua saudara yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Kali ini saat teduh sejenak atau sate enak episode yang ke-78, kita akan meneruskan pelajaran kita dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah satu lingkaran atau satu bagian dari lingkaran yang kalau kita memperhatikan kitab Hakim-Hakim itu terjadi 7 kali lingkaran atau 7 siklus kegagalan bangsa Israel dalam masa-masa Hakim-Hakim. Yang pertama yang akan kita lihat dalam tema ini sebagai satu pola atau representatif dari apa yang terjadi mulai dari pasal 3 sampai pasal-pasal selanjutnya nanti, khususnya sampai pada pasal 17, ini menjadi satu model ya yang kita akan renungkan ialah sang pembebas yang pertama. Saudara, saya perlu menjelaskan singkat atau memberikan klarifikasi tentang arti dari hakim pada kitab Hakim-Hakim, supaya kita tidak memberikan pengertian bahwa hakim pada kitab Hakim-Hakim seyoganya adalah sama dengan hakim pada umumnya pada masa kini. Namun tentulah hakim pada masa Hakim-Hakim atau yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan sopetim, ya hakim-hakim, sesungguhnya bukanlah seperti yang kita pahami sebagai orang-orang yang mengambil keputusan atau yang menimbang perkara di pengadilan, tetapi seorang hakim pada zaman Hakim-Hakim sesungguhnya lebih kepada pahlawan perang yang memimpin bangsa Israel berperang setiap kali mereka dijajah oleh satu bangsa. Dan hakim-hakim itu dipilih, diperlengkapi, dibangkitkan, diutus oleh Tuhan sendiri. Sehingga hakim dalam kitab Hakim-Hakim itu sesungguhnya lebih sekali lagi
kepada para pembebas, penyelamat dari penindas-penindas umat Tuhan pada masa hakim-hakim. Sang pembebas yang pertama bernama Otniel. Kita coba lihat sedikit CV atau biodata dari Otniel. Yang pertama, arti nama Otniel adalah Allah adalah kekuasaan. Otniel bukanlah orang baru, tapi dia adalah pahlawan yang telah berjuang pada zaman masa Yosua ketika merebut satu kota yang namanya Debir. Otniel adalah putra Kenas dari suku Yehuda, keponakan dan sekaligus menantu dari Kaleb sang mata-mata yang mendapat tanah di Hebron. Itu bisa kita lihat Yosua 14 ayat 7 sampai 10. Kemudian nama istrinya Aksa. Aksa adalah anak dari Kaleb yang merupakan hadiah dari upaya Otniel ketika dia menaklukkan kota Debir. Dia memiliki prestasi antara lain mengalahkan penduduk kota Debir dalam Yosua 15 ayat 17. Kemudian memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Kushan Rishathaim yang sebagaimana dalam pembacaan kita, dan memerintah Israel selama sekian puluh tahun. Nah, saudara, itu sedikit data atau biodata dari sang pembebas yang pertama yang terdapat pada Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Nah, kita akan melihat beberapa pokok penting dari pasal 3 ayat 7 sampai 11. Yang pertama kita lihat kemurtatan bangsa Israel, yang kedua murka Tuhan, yang ketiga anugerah Tuhan, dan yang keempat ada masa damai. Ya. Yang pertama kita lihat, ya. Kita lihat ada kemurtatan bangsa Israel, itu sangat jelas. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pertama, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kedua, Israel melupakan Tuhan mereka, melupakan janji-janjinya, melupakan perintahnya, melupakan karakter Tuhan yang penuh kasih, dan tindakannya yang hebat atas nama bangsa Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga, Israel melayani berhala-berhala, dewa Baal dan Asyera orang Kanaan. Itu bisa kita lihat dalam pasal 3 ayat yang ke-7. Mengapa seperti itu terjadi? Ya, karena bangsa Israel tidak menghalau musuh-musuh dari hadapan mereka, maka mau tidak mau mereka harus hidup bertoleransi dengan bangsa-bangsa kafir itu. Karena mereka hidup bertoleransi, maka sesungguhnya ada mereka sesungguhnya melakukan atau mengakomodir, sehingga ada istilah akomodasi. Jadi mereka mengakomodasi gaya hidup, gaya ibadah bangsa-bangsa. Kemudian setelah mereka mengakomodasi, maka mereka mencoba mengintegrasikan, ya, menggabungkan seluruh pola hidup kafir dengan pola hidup mereka. Dan itulah yang sesungguhnya menyebabkan bangsa Israel mengalami kemurtatan. Dan itu sudah kita bahas pada episode-episode sebelumnya. Tetapi itulah yang terjadi pada siklus kegagalan yang terus-menerus terjadi. Mereka menyembah berhala, membelakangi Tuhan, dan beribadah kepada dewa-dewa kafir. Maka yang kedua dari pembacaan ini, murka Tuhan sangat jelas. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kemurtatan Israel memicu kemarahan Tuhan, kemarahan yang dibakar oleh api cemburunya Tuhan, yang tidak mau dia diduakan, yang tidak mau dia melepaskan bangsanya. Bahwa bangsa itu adalah bangsa satu-satu yang dikasihinya, dan dia menaruh cemburu, ya. Dia tidak akan membiarkan bangsa yang dikasihi itu merasa nyaman hidup dalam dosa mereka. Lalu apa yang dikatakan dalam Alkitab tadi yang saya baca? Tuhan menjual umat Tuhan
ke tangan Kusyan Rasataim, Raja Aram. Ya, kalau kita memperhatikan istilah Aram, yaitu Aram dari dua sungai. Risataim adalah nama panggilan yang diberikan untuk penindas. Ya, ini nama panggilan yang diberikan oleh Israel untuk penindas. Artinya Rasataim, ya artinya orang yang menindas, orang yang melakukan kejahatan secara berturut atau ganda. Jadi orang Israel menyebut penindas mereka adalah penindas yang berganda. Dan mereka ditindas selama 8 tahun. Saudara perhatikan, ini murka Tuhan yang luar biasa. Jadi mereka dipakai istilah Tuhan menjual umatnya. Dengan demikian maka jelaslah sesungguhnya kalau bangsa Israel dijajah, diperbudak selama 8 tahun, itu bukanlah karena kekuatan Kusyan Risataim, tapi sesungguhnya Tuhan dengan inisiatifnya, karena kemarahannya, karena murkanya, menyerahkan bangsa ini ke tangan musuh-musuhnya. Ini yang kita perhatikan. Saudara perhatikan, itu berlangsung selama kurang lebih 8 tahun sebagaimana dicatat Alkitab. Namun kita tetap bersyukur dan kita terus memuji Tuhan. Karena ketika bangsa Israel mengalami penindasan yang sedemikian rupa, mereka berseru dan berteriak kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru dan berteriak kepada Tuhan. Dan disinilah kita melihat, saudara, anugerah Tuhan yang besar. Teriakan bangsa Israel dari dalam dosa mereka, dalam perzinahan yang mereka lakukan, dalam kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan, tangisan yang mereka sampaikan kepada Tuhan, membuat hati Tuhan yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan itu. Dalam inisiatifnya akhirnya Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel, lalu membangkitkan seorang hakim yang bernama Otniel. Saudara perhatikan, ini yang sungguh luar biasa. Orang-orang yang berseru bukan karena berseru karena mereka sungguh bertobat, bukan karena mereka sungguh kembali kepada Tuhan, tapi rintihan mereka, erangan mereka, kesakitan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga kalau boleh saya katakan, bukan karena mereka bertobat, bukan karena sesuatu yang baik yang mereka ingin lakukan, tetapi belas kasihan Tuhan yang penuh dengan anugerah itu membangkitkan seorang hakim. Di situ dikatakan Roh Tuhan menghinggapi, ya. Roh Tuhan ada atas Otniel. Roh Tuhan mengurapi secara khusus orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk melaksanakan tugas pembebasan itu. Roh Tuhan itulah yang memberi pengertian, kemampuan wibawa khusus dan kekuatan yang luar biasa, sehingga setiap hakim itu dapat melaksanakan, berbuat hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa untuk melaksanakan maksud Tuhan. Saudara perhatikan, begitu luar biasa kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Dalam dosa, dalam jeritan umatnya, Tuhan berbelas kasihan membangkitkan seorang hakim. Dan kalau kita memperhatikan, hakim ini adalah hakim yang sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang menentukan. Dan tentulah hakim bukan karena ada sesuatu kriteria yang mereka miliki, tapi semata-mata karena maksud dan tujuan Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Maka setiap hakim diperlengkapi oleh Tuhan dengan rohnya sendiri. Inilah anugerah Tuhan yang besar. Saudara, ketika kita melihat dalam pembacaan itu, ketika Otniel, ya, dengan segala kuasa yang menyertainya, akhirnya ia bisa mengalahkan Kusyan Risataim.
maka kita melihat bangsa Israel mengalami satu masa damai. Tanah Israel beristirahat. Tanah Israel mengalami sabat selama 40 tahun setelah pengusiran Kusyan Rishathaim. Israel di sini beristirahat tidak hanya berarti tidak adanya perang, tapi masa damai yang dimaksudkan juga memiliki sisi bahwa sesungguhnya mereka mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Ini yang kita bisa perhatikan. Sehingga saudara, ketika masa damai itu dikatakan, kemudian lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Tentu istilah 40 tahun di sini bukan sesudah selesai penaklukan, karena ini tentu akan jadi persoalan juga ketika kita menghitungnya, maka usia Otniel akan begitu panjang, bahkan melebihi Yosua, dan ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin, tetapi ini bisa menjadi perkiraan, ya. Jadi istilah 40 tahun tentu tidak dihitung setelah Otniel, setelah Otniel menaklukkan Kusyan Rishathaim, tapi itu bisa menjelaskan seluruh rangkaian peristiwa yang dilakukan dari awal sampai akhir. Tapi apa pelajaran penting yang kita bisa lihat dalam pembacaan ini? Itu yang saya katakan tadi, saudara, bahwa ini satu model mini yang bisa merepresentatifkan seluruh kitab Hakim-Hakim 6 siklus lainnya yang hampir sama, di mana ketika mereka mengalami masa damai, mereka kembali lagi kepada dosa yang sama, penyembahan berhala, dan itu pada teks-teks berikutnya. Tapi apa yang kita bisa lihat dalam pembacaan ini? Kalau kita melihat dari sisi Tuhan, maka kita akan bertemu sungguh-sungguh dengan Tuhan yang begitu luar biasa, penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan segala yang baik untuk menyelamatkan umatnya. Kalau Tuhan dalam konteks ini bukan Tuhan yang penuh anugerah, maka menurut saya cukuplah satu kali putaran siklus atau siklus itu terjadi. Tapi kalau ini terus terjadi selama kurang lebih 300 sampai 350 tahun, bukankah ini ingin mengatakan di mana begitu banyak pelanggaran, ternyata di situ tidak kurang-kurangnya kasih karunia Tuhan. Tentu kita tidak mau berkata, mari kita berbuat dosa supaya kita mendapat anugerah Tuhan. Bukan itu. Tapi dari bagian pembacaan ini, dari pelajaran ini, kita melihat bagaimana Tuhan yang penuh anugerah, yang telah membebaskan, yang telah menyelamatkan, harusnya itu mendapat respon dari setiap orang yang mengalami, termasuk kita yang telah diselamatkan dari karya penebusan oleh Kristus Yesus. Harusnya setiap orang tidak menyia-nyiakan anugerah. Dan kita telah mengalami masa-masa damai, mengalami masa penebusan dari dosa dan pelanggaran kita. Apakah kita harus kembali kepada dosa yang sama? Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, dan kita lakukan apa yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki. Biarlah kiranya ini boleh menjadi pelajaran bagi kita masuki hari-hari yang ada di hadapan kita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.